sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ulah, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuja dan memujinya dengan kalimat pujaan terbaik yang datang dari Rabbul Alamin dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya, kembali kita dapat melakukan ibadah yang sudah ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu talabul ilm, belajar ilmu agama. Dan ini adalah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecenderungan ke dalam hati kita untuk mau belajar ilmu agama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk belajar. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Rabb. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu tema yang wajib untuk diilmui oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak ada yang terkecuali, siapapun muslim tersebut. Yaitu rukun Islam yang pertama dari rukun Islam yang 5. Dalil untuk rukun Islam adalah ketika Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu mereka para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tetapi sahabat tidak ada yang tahu siapa beliau ini. Kemudian duduk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempelkan kedua lututnya
di kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni mal Islam." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Engkau tegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau tunaikan haji apabila engkau mampu. Sampai akhir dari hadis yang panjang, ya, Jibril bertanya orang ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya beliau adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Nah, Jibril alaihi salatu wassalam, bentuk asli beliau mempunyai 600 sayap lebih. Para malaikat ada yang Allah ciptakan 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Sedangkan Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat terbaik Allah Subhanahu wa taala, mempunyai 600 sayap. Ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Jibril alaihi salatu wasallam beliau menyerupai sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Nah, karena sebab hadis ini dan pula hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab, bunyal Islamu ala khams, dibangun Islam itu di atas 5 pondasi. Disebutkan 5 rukun Islam. Para ulama berkesimpulan bahwasanya rukun Islam itu adalah 5. Yang pertamanya adalah syahadat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Nah, sebelum kita masuk pada makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, terlebih dahulu kita membahas tentang makna syahadat. Ya. Syahadat adalah al-ilm, an-nutq, an-nutq bima alima wa aiqana, mengucapkan sesuatu yang diilmui dan diyakini. Itu syahadat. Melafalkan apa-apa yang dia ilmui dan dia yakini. Itulah syahadat. Jadi bukan artinya bersaksi itu dia melihat dengan matanya, bukan. Tetapi dia mengilmui dengan hatinya, dia meyakini hal tersebut, kemudian dia lafalkan, dia ucapkan. Itu makna syahadat. Jadi asyhadu, aku bersaksi dari apa yang aku ilmui dan aku yakini bahwasanya la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Nah, makna la ilaha illallah adalah la ma'bud bihaqqin illallah wa ghairullahi in ubida fabibatil.
Makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Wa ghairullah in ubida fabibatil, dan selain Allah apabila disembah maka disembah dengan kebatilan. Makna la ilaha illallah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hajj ayat 62 dan surat Luqman ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Itulah karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang hak, yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, dan bahwasanya yang disembah selain Allah itu batil. Yang disembah selain Allah batil. Nah, baik itu malaikat, nabi, orang soleh, apalagi benda mati seperti batu, seperti pohon. Nah, inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Ya, makna ilah adalah al-ma'bud, yaitu yang disembah. Kecuali hanya Allah. Jadi bukan la ilaha illallah secara arti adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini bisa dimaknakan bahwasanya semua Tuhan yang ada adalah Allah. Ya. Sebagian bisa memaknai kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, ya, tidak ada Tuhan-Tuhan yang ada kecuali semua itu adalah Allah. Ini yang diyakini oleh Al-Ittihadiyah, sebagian sekte yang mengatakan Allah adalah alam, alam adalah Allah. Allah bersatu dengan alam semesta. Mereka mengatakan bahwasanya semua sesembahan yang ada, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah di alam semesta ini kecuali itu semua adalah Allah. Ini jelas syirik. Ini jelas batil. Ya. Ini sekte yang dinamakan Ittihadiyah. Ada kelompok sekte lain yang dinamakan Al-Hululiyah, yaitu yang meyakini bahwasanya Allah yahillu fil makan, Allah Subhanahu wa taala bertempat pada para wali. Wali yang 7, wali yang 8, wali yang 9, wali yang 6. Ya. Di beberapa negeri mereka menetapkan wali itu ada 6. Di negeri yang lain ada yang menetapkan wali itu ada 7, ada yang menetapkan 8, ada yang menetapkan 9. Nah, dan terucap dari mereka sebagiannya manunggaling kaula ning Gusti. Allah Subhanahu wa taala sudah bersatu dengan diriku. Manunggal bersatunya kaula diriku dengan Gusti, dengan Allah. Mereka sebagian mengatakan tauhiduka tauhidi, mentauhidkanmu
sama dengan mentauhidkanku. Dan tidak ada yang di dalam jubah ini, di dalam baju dia, kecuali hanya Allah. Maksudnya diri dia adalah Allah. Nah, dan ini jelas batil, dan ini jelas sesat. Dan ini lebih parah daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dua sekte ini. Orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Selain mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa juga kepada Uzair. Sebagian orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Selain mereka berdoa kepada Allah, mereka pun berdoa juga kepada Nabi Isa. Bahkan sebagian mereka meyakini telah bersatu Nasut dan Lahut, telah bersatunya manusia dengan Tuhan, yaitu Nabi Isa bagi mereka. Hanya satu. Dan itu Nabi Isa. Sedangkan Ittihadiyah meyakini semua benda adalah Tuhan. Dan mereka memvonis keliru Nabi Musa alaihi salatu wassalam atas ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ketika Fir'aun mengatakan, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, kata sekte Ittihadiyah ini, Fir'aun benar. Dia sudah merasa bersatu dengan Allah. Nah, jadi sampai seperti itunya keyakinan apa? Ittihadiyah. Nah, dan Musa pada saat itu tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan alam semesta. Nah, ini kekeliruan yang sangat yang ada pada Ittihadiyah, dan meyakini banyak sekali benda yang mereka itu adalah Allah bagi mereka. Semuanya adalah Allah. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Demikian pula lebih parah al-hululiyah daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang-orang yang berakidahkan hululiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah bersatu dengan sebagian wali-walinya, banyak yang mereka tetapkan. Tadi ada 6, ada 7, ada 8. Ya. Yang orang Yahudi dan Nasrani hanya menetapkan 2 atau 3. Yang jelas kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan meyakini bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah, atau Allah Subhanahu wa taala menempati beberapa walinya, bersatu dengan beberapa walinya, ini adalah akidah yang jauh dari tauhid, jauh dari dakwah para nabi. Nah, jadi makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Dan semua yang disembah selain Allah itu batil. Nah, bisa ditulis surat Al-Hajj ayat 62, surat Luqman ayat 30. Nah, seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengilmui dulu apa makna la ilaha illallah. Ya, jangan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia masih percaya ada pohon keramat, ada batu keramat yang bisa diambil berkah, ya, yang bisa diminta. Minta sehat, minta selamat, minta sukses, minta jabatan. Nah, berarti dia tidak mengerti makna la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah secara arti itu bukan tidak ada yang memberi rizki kecuali hanya Allah.
Bukan itu artinya. Tidak ada yang menguasai alam semesta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mencipta kecuali hanya Allah. Itu bukan arti dari la ilaha illallah. Arti dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Yang terkandung dalam makna yang disembah, dialah yang mencipta, mengatur, memberi rizki, menguasai. Seseorang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala yang disembah, berarti dia meyakini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang memberi kesembuhan, kesuksesan, keselamatan. Ya. Karena belum tentu orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, memberi rizki, dia menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Dan ini terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat beribadah, ya. Allah satu-satunya yang disembah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyembah berhala, menyembah kuburan orang saleh, menyembah batu yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan. Apa kata mereka? Di surat Shad Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan orang-orang musyrikin, aja'alal alihata ilaha wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang ada sekarang ini menjadi satu Tuhan saja? Hanya Allah saja tempat berdoa. Kemudian kita tinggalkan kuburan keramat, kita tinggalkan pohon keramat, batu keramat, kita tinggalkan berhala-berhala keramat yang kita pun bisa berdoa juga ke mereka ini. Muhammad aneh. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Yang mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Andaikan kau tanyakan kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Mereka meyakini bahwasanya yang memberi rizki mereka adalah Allah, yang memberikan mereka pendengaran, penglihatan adalah Allah. Mereka meyakini yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Ini keyakinan orang-orang kafir Quraisy, tetapi sebatas itu saja keyakinan mereka, tidak menjadikan mereka sebagai muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap perangi mereka. Karena apa? Karena mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Ini sebabnya. Dan inilah letak perbedaan antara para rasul dengan umat-umat mereka. Ya, kebanyakan umat para nabi, mereka itu meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, memberikan madarat, mengangkat madarat, mendatangkan wabah, mengangkat wabah. Dan itu tetap diperangi oleh para nabi sampai mereka menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Kalau berdoa hanya kepada Allah, kalau beristighatsah hanya kepada Allah, ketika menyembelih hanya menyebut nama Allah. Nah, mereka orang-orang kafir Quraisy, apabila mereka menyembelih, mereka sebut nama berhala-berhala, dengan nama Uzza, dengan nama Lat, dengan nama Manah. Allah sebut 3
nama berhala Quraisy ini di surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Allah sebut 3 berhala besar orang-orang musyrikin pada saat itu. Yang Lata bentuknya adalah kuburan orang soleh. Lata, orang soleh yang selalu membagi-bagi makanan ketika datang musim haji. Ketika wafat, dibangun di atas kuburannya nisan yang sangat besar, kemudian dibuat pelataran halaman luas di depannya, diletakkan juga batu putih, dan di samping kuburannya ada tempat untuk menyembelih unta, sapi, atau domba. Ketika mereka mau menyampaikan hajat mereka kepada Lata, mereka sembelih dulu unta mereka, sapi mereka, domba mereka. Kemudian mereka i'tikaf di depan kuburan Lata, menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Lata, agar Lat menyampaikan hajat mereka ini kepada Allah. Mereka, orang-orang kafir Quraisy, tidak meyakini bahwasanya Lata itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa mendatangkan kesuksesan, bisa memberikan keselamatan. Enggak. Mereka meyakini bahwasanya Lat hanya sebagai penghubung antara mereka dengan Allah. Lat hanya sebagai perantara antara mereka dengan Allah, karena Lat adalah orang soleh, kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka, para pelaku dosa, tidak mungkin mereka langsung berdoa kepada Allah, itu yang mereka yakini, karena mereka berlumuran dosa. Tidak mungkin dikabulkan doa mereka langsung apabila mereka langsung berdoa kepada Allah. Karena itu mereka menjadikan Lat sebagai penghubung perantara antara mereka dengan Allah. Inilah kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang seperti ini syirik. Apalagi meyakini bahwasanya kuburan orang soleh itu, atau kuburan keramat, orang yang dikubur, orang soleh yang dikubur, bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan kesembuhan. Dia yang bisa memberikan kesembuhan, keselamatan, kesuksesan, jabatan, jodoh, anak. Ini lebih kafir lagi daripada orang musyrikin Quraisy. Tadi orang musyrikin Quraisy mereka meyakini bahwasanya wali yang dikubur itu hanya sebagai penghubung antara mereka dengan Allah. Tidak meyakini bahwasanya orang soleh tersebut yang memberikan kesembuhan, keselamatan. Enggak, Allah yang memberikan kesembuhan dan keselamatan. Tetapi ada sebagian orang sekarang ini yang dia berdoa ke kuburan orang soleh dan meyakini bahwasanya orang soleh tersebutlah yang bisa mendatangkan berkah, kemenangan, jodoh, anak, kesuksesan, kesembuhan, keselamatan. Lebih parah. Nah, dan kita tahu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, awal terjadinya kesyirikan di bumi ini, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, tidak ada yang melakukan kesyirikan. Mereka semua di atas tauhid. Untuk maksiat ada, dan kita tahu ada salah seorang putra Adam yang membunuh saudaranya. Ya, maksiat, membunuh. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua bentuk pembunuhan setelah itu yang terjadi di dunia ini kembali dosanya kepada anak Adam yang pertama, karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Apa istilahnya? Dosa jariah, ya. Dosa jariah. Ya, ketika seseorang dia mencontohkan kemaksiatan, itu ditiru oleh temannya, ditiru oleh anaknya, ditiru oleh saudara-saudaranya, maka terus dosa tersebut kembali kepada yang
mencontohkannya pertama kali. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mencontohkan keburukan, kejahatan di dalam Islam, maka untuk dia dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya. Ketika datang zaman Nabi Nuh, ketika datang zaman Nabi Nuh, ada orang soleh, 5 orang soleh yang Allah sebut nama mereka di surat Nuh: Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ada 5 orang soleh: Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ada 5 orang soleh. Mereka meninggal tidak berjauhan waktunya. Meninggal Wadda, kemudian Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Datanglah iblis menyerupai manusia ke orang kampung 5 orang soleh ini dan berkata, buatlah patung yang menyerupai wajah 5 orang soleh ini agar kalian ingat bagaimana ibadahnya mereka, sehingga kalian pun beribadah sebagaimana mereka beribadah. Kalian ingat bagaimana akhlak mereka, sehingga kalian berakhlak sebagaimana mereka berakhlak. Letakkan kelima patung ini di tempat kalian biasa duduk-duduk untuk selalu mengenang bagaimana kesolehan mereka itu. Kemudian mereka bermusyawarah, akhirnya dibuat pula lah patung tersebut. Ya, ini asal muasal kesyirikan. Tidak disembah, hanya sebagai untuk mengenang. Ya, hanya sebagai bentuk sebab memotivasi mereka agar giat beribadah, agar berakhlak dengan baik, jujur dalam berbicara, dalam berjual beli. Ketika generasi berikutnya datang, anak-anak mereka lahir, mereka tahu anak-anak mereka ini sudah dididik oleh bapaknya, bahwasanya 5 patung ini untuk memotivasi kita beribadah sebagaimana mereka beribadah. Ketika cucunya lahir pun begitu juga, tahu juga mereka, kakek mereka bikin 5 patung ini bukan untuk disembah, tetapi untuk menyemangati mereka beribadah sebagaimana mereka 5 orang soleh ini beribadah. Nah, ketika muncullah cucu dari cicit mereka ini, tidak ada lagi ta'lim, ya, hatta idza nusyal ilm, ketika ilmu sudah dilupakan, tidak ada lagi majelis-majelis ilmu. Orang-orang pada saat itu tidak memperhatikan ilmu agama, mereka terbuai dengan dunia. Datang lagi iblis. Coba, iblis yang pertama kali membisikkan kepada mereka untuk membuat patung datang lagi setelah beribu tahun. Karena umur mereka itu, satu orang bisa 1000 tahun lebih. Ya, karena Nabi Nuh alaihi salatu wassalam saja masa dakwah beliau itu 950 tahun. Umur beliau lebih dari itu. Bagaimana sabarnya iblis, sabarnya syaitan untuk membuat kesyirikan beribu tahun. Kemudian datang iblis ke cicit dari cucu yang membuat patung ini dan berkata, nenek moyang kalian dulu membuat patung-patung ini dengan maksud agar mereka dijadikan sebagai perantara antara kalian dengan Allah dalam berdoa. Kalian lihat diri kalian sendiri, kalian pelaku dosa, kalian pelaku maksiat. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kalian, apalagi dikabulkan doa kalian. Karena itu sampaikanlah hajat-hajat kalian kepada 5 orang soleh tersebut.
agar mereka menyampaikan hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalian sembelihkanlah untuk mereka ini sesembelihan-sesembelihan kalian agar mereka mau menyampaikan hajat kalian kepada Allah. Nah, disitulah pertama kali terjadinya kesyirikan. Akhirnya mereka terbuai dengan omong kosong iblis tadi, dengan kedustaan iblis. Iblis dia pandai dalam berbicara. Nah, terjadilah kesyirikan. Awal mula kesyirikan terjadi di alam semesta ini di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Sampai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak mereka kembali untuk hanya beribadah kepada Allah, hanya untuk menyembah Allah, mendakwahkan an i'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah taghut-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Tapi yang beliau dapatkan adalah cibiran, celaan. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu, membuat kapal di daratan, tambah dicibir lagi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Wahai Rabb, jangan engkau sisakan lagi satu orang kafir pun di dunia ini ya Allah. Andaikan engkau masih sisakan orang kafir di dunia ini, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dari jalanmu ya Allah. Dan tidaklah mereka melahirkan kecuali kafir seperti mereka juga ya Allah. Kalau doa ini disampaikan sekarang, wah ini ekstrim nih, radikal. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa demikian. Bisa dilihat di surat Nuh, akhir surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala kemudian kabulkan doa Nabi Nuh dan Allah binasakan semua orang-orang kafir, tidak disisakan satupun, sekalipun itu putra beliau, sekalipun itu istri beliau. Nah, kesyirikan dengan berbagai macamnya, ya. Yang pertama, ada seseorang yang dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Nah, selain dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga ke Nabi Muhammad. Selain dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga ke Nabi Isa, sebagaimana orang-orang Nasrani. Selain dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga ke Nabi Uzair, sebagaimana orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Di surat At-Taubah Allah sebut, berkata orang-orang Yahudi Uzair putra Allah, berkata orang-orang Nasrani Nabi Isa putra Allah. Kemudian orang-orang musyrikin Quraisy mereka menyembah atau berdoa kepada orang soleh, yaitu Lata. Nah, inilah kesyirikan. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, itu namanya menyekutukan, menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang juga menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Apa itu? Meyakini bahwasanya yang mencipta bulan itu adalah Nabi Muhammad, yang menciptakan laut adalah Husain, yang menciptakan matahari adalah Fatimah, yang menjadikan gerhana adalah naga misalnya, yang menciptakan gunung Tangkuban Perahu adalah Sangkuriang, yang memberikan panen adalah Dewi Sri, yang menggerakkan bulan adalah Damar Wulan. Ini syirik dalam hal
rububiyah. Abu Lahab, Abu Jahal tidak meyakini kesyirikan seperti ini. Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang musyrikin lainnya meyakini bahwasanya gunung-gunung yang tertancap di bumi ini Allah yang menciptakannya, yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang menciptakan matahari dan bulan, yang membuat silih bergantinya siang dan malam adalah Allah. Ini yang mereka yakini. Nah, jadi ada kesyirikan dalam hal meyakini bahwasanya yang dapat menurunkan hujan adalah bintang ini, rasi bintang ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru selesai salat subuh di Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap para jamaah, para sahabat, "Atadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berkata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di subuh hari ini ada di antara hamba-hambaku yang dia beriman kepadaku, ada juga yang dia kafir kepadaku. Yang mengatakan bahwasanya hujan ini datangnya anugerah dari Allah, maka dia telah beriman kepada Allah dan dia mengkufuri bintang-bintang. Dan yang mengatakan bahwasanya hujan itu datangnya karena rasi fulan, maka dia kufur kepadaku dan dia mengimani bintang-bintang, mengimani dalam hal rububiyah. Dia mengkufuri Allah dalam hal rububiyah. Ada juga bentuk kesyirikan. Ini jadi udah ada dua ya, bentuk kesyirikan, syirik dalam hal menyembah, beribadah, uluhiyah. Ada syirik dalam hal meyakini yang mencipta, memberikan kesembuhan, atau mendatangkan hujan adalah selain Allah, maka dia telah syirik dalam hal rububiyah. Ada juga yang meyakini yang tahu ilmu ghaib bukan hanya Allah. Ada dukun, ada ahli nujum, ada peramal, ada paranormal, ada orang pintar. Dia tahu juga kok kapan hujan turun. Dia tahu apa yang akan terjadi akhir tahun nanti. Dia bisa meramal kapan tsunami itu datang. Andaikan ini diyakini, maka dia telah menyekutukan Allah dalam asma wa sifat. Karena di antara nama Allah adalah Alimul Ghaib, yang mengetahui ilmu ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tahu perkara ghaib. Allah mengilmui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Ya, kecuali sebagian nabi yang Allah wahyukan kepada mereka, seperti misalnya Nabi Muhammad SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi dari tanda-tanda hari kiamat. Misalnya orang-orang Arab mereka meninggikan bangunan, ya hanya tanda saja, bukan artinya itu celaan, ya, bukan artinya ketika orang-orang Arab mereka meninggikan bangunan kemudian mereka itu tercela, enggak. Tetapi sebagai tanda datangnya hari kiamat adalah orang-orang Arab mereka mulai berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Sebagaimana di antara tanda hari kiamat adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu tercela? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana wasa'a kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat itu seperti ini. Kemudian beliau gandengkan telunjuk beliau dengan jari tengah beliau. Dekat antara diutusnya Rasulullah SAW dan hari kiamat. Nah, yang meyakini bahwasanya ada yang tahu ilmu ghaib, perkara ghaib selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah.
Tidak boleh seorang pun meyakini ada yang semisal dengan Allah dalam sifat-sifatnya, pendengaran Allah, penglihatan Allah, apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, tangan Allah, wajah Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan tandingan untuk Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Tidak ada yang sama dengan Allah. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam makna la ilaha illallah. Jadi kalau arti dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Makna yang terkandung di dalamnya pula adalah rububiyah dan asma wa sifat. Tercakup ketika seseorang meyakini tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, maka dia meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberi rizki, menguasai alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat dan nama-nama yang itu tidak dimiliki oleh makhluk. Nah, dengan ini maka kita tahu kenapa kok hanya Allah yang boleh kita sembah. Kenapa kok hanya Allah yang boleh kita sembah? Jawabannya adalah karena yang mencipta alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, satu-satunya adalah Allah. Tidak ada zat lain yang dapat mengatur alam semesta, menguasai alam semesta, mencipta alam semesta selain Allah. Karena Allah satu-satunya yang menguasai, mencipta alam semesta, maka Allah satu-satunya yang boleh untuk diibadahi. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dia mencipta, tidak bisa dia mengatur, karena itu tidak boleh diibadahi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak boleh beliau disembah. Kenapa? Karena beliau tidak mencipta alam semesta. Karena beliau tidak bisa memberi rizki. Karena beliau tidak bisa mengatur alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakan kepada mereka, ya Rasulullah, andaikan Allah punya anak, maka aku adalah orang pertama kali yang menyembah anak Allah itu. Kalau anak Allah mempunyai kuasa sebagaimana Allah, bisa mencipta, bisa mengatur, bisa menguasai. Dan andaikan itu ada, yang seperti itu ada, aku adalah orang yang pertama kali menyembah anak Allah itu. Tetapi apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi 'amma yasifun. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil anak dan tidak ada pula bersama Allah Tuhan lain. Andaikan ada Tuhan selain Allah, maka masing-masing Tuhan akan mencipta makhluk-makhluknya, dan sesama Tuhan akan berkelahi, sesama makhluk akan berkelahi. Tuhan ini sama Tuhan itu berkelahi. Kemudian yang diciptakannya antar makhluk-makhluk ini pun berkelahi juga. Wala ala ba'duhum ala ba'd subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah apa yang mereka sifati. Ya. Ya coba kalau kita dengar sekarang ini cerita-cerita mereka yang punya banyak Tuhan, yang mereka meyakini ada banyak Tuhan, ada dewa ini, ada dewa itu.
Ya, orang-orang Yunani ada dewa Zeus, ada dewa macam-macam, berkelahi sesama mereka, kan begitu. Apa yang terjadi kemudian? Hancur alam semesta ini. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Andaikan ada andaikan di alam semesta ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur langit-langit dan bumi ini. Baik. Nah, untuk la ilaha illallah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang mengucapkannya. Apa saja syarat-syarat tersebut? Yang pertama adalah al-ilm, mengilmui. Ya. Jangan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Ya. Dan banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak tahu maknanya, sehingga apa? Bertolak belakang antara ucapan la ilaha illallah dengan perbuatannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia datang ke kuburan fulan, meminta ke wali, minta jodoh, minta selamat, minta sembuh, minta anak, minta jabatan, ya, minta kesuksesan. Berarti dia tidak mengerti la ilaha illallah seperti ini. Sedangkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Dan mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, lebih mengerti makna la ilaha illallah daripada sebagian orang sekarang ini. Karena orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, mereka tahu kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka harus menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Mereka harus menghancurkan Lata, kuburan keramat. Mereka harus menghancurkan Uzza, pohon keramat. Mereka harus menghancurkan Manah, batu keramat. Ya, karena itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dan memang ketika Allah Subhanahu wa taala, dan memang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, ya, pada Fathu Makkah, yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah menghancurkan 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Lata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menebang pohon Uzza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mughirah ibn Syu'bah untuk menghancurkan Manah. Karena memang makna la ilaha illallah adalah itu. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita lihat bagaimana sebagian orang sekarang ini mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih pegang jimat, dia bertawakal kepada keris, ya. Dia percaya ke dukun, bintang zodiak, hanya sekedar dia percaya ke bintang, ke peramal, dukun, bintang zodiak, ya, misalnya angka keberuntungan Anda pada pekan ini adalah 3. Pekan ini Anda akan sakit, keuangan apes, apa namanya? Nah, meyakini yang demikian, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Rasulullah SAW yang mengatakan, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun dan dia membenarkan apa kata dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, apa yang diturunkan kepada Rasulullah, Al-Qur'an, apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan kepada mereka, ya Rasulullah, tidak ada yang tahu perkara gaib di dunia dan
di bumi dan di langit ini kecuali hanya Allah. Kemudian dia meyakini ada dukun tahu ilmu ghaib, berarti dia mengkufuri ayat Al-Quran. Kalau hanya sekedar iseng, saya cuma iseng, hanya ingin tahu aja, nggak percaya kok. Man atakahinan lam tuqbal lahu shalah arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun iseng, hanya bertanya ingin tahu saja, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. 200 sholat wajibnya tidak akan diterima. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang dia kerjakan selama 40 hari nggak akan diterima oleh Allah. Ini bagi yang iseng. Boleh mendatangi dukun kalau dia menasehati dukun untuk dia tinggalkan perdukunan, dia kembali ke jalan Allah. Jangan dia bekerja sama dengan syaitan. Dia mendakwahkan dukun, dia mendakwahkan tauhid ke dukun tersebut. Boleh. Ya. Nah inilah makna apa syarat dari la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilm, mengilmui makna la ilaha illallah. Jadi ya, seorang muslim ketika dia mengucapkan la ilaha illallah nggak ada tatoyur lagi. Ini suara tokek kalau 5 kali hoki nih, kalau 4 kali apes nih. Ya. Biasanya dijadikan apa? Dijadikan tatoyur, suara tokek, kemudian suara burung apa namanya? Suara burung-burung tertentu. Wah, ini bakal ada yang mati nih di rumah ini, bakal ada bencana nih. Dia percaya seperti itu, dia telah bertatoyur. At-tiyaratu syirik, at-tiyaratu syirik. Ya, berprasangka sial itu syirik kata Rasulullah. Sampai Rasulullah ulang 3 kali. Oh, jangan nikah di bulan apa mereka bilangnya? Di bulan Safar. Karena bakal tidak langgeng nanti pernikahannya. Jangan bikin bangunan, jangan mulai membangun rumah di bulan tertentu, nanti bakal ya tidak berkah misalnya. Ya. Yang seperti ini adalah tatoyur. Dia tidak mengilmui makna la ilaha illallah. Kemudian menyembelih. Dari makna la ilaha illallah adalah tidak dia menyembelih kecuali hanya menyebut nama Allah. Tidak dia menyembelih dengan nama Nabi Muhammad. Ya, Bismi Muhammad. Nah, kemudian syarat la ilaha illallah yang kedua adalah al-yaqin. Dia meyakini betul. Dia meyakini makna la ilaha illallah tersebut. Tidak ragu, tidak bimbang. Karena yang dikatakan mukmin itu yang dia tidak ragu ketika mengucapkan la ilaha illallah dan mengilmui makna yang terkandung di dalamnya. Tadi kan makna syahadat itu apa? Mengilmui dan meyakini, baru dia lafalkan. Di surat Al-Hujurat ayat 15 dalilnya. Surat Al-Hujurat ayat 15. Ini dihafal. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang mengimani atau yang beriman kepada Allah, yang mengimani Allah itu ada, Allah itu satu-satunya yang disembah, Allah itu satu-satunya yang mencipta, mengatur alam semesta, Allah memiliki sifat-sifat yang itu tidak dimiliki oleh makhluknya. Yang dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak ragu, tsumma lam yartabu, tidak ragu. Karena yang masih ragu akan kebenaran Al-Quran, ragu Allah itu ada, ragu Allah itu cuma satu, ya, yang demikian
dia tergolong dalam munafik. Dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia masih ragu dengan ucapan la ilaha illallah tersebut, dia munafik. Di surat At-Taubah ayat 45 dalilnya. Surat At-Taubah ayat 45, innama yasta'dinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka orang-orang munafik mencari-cari alasan untuk tidak ikut jihad bersama Nabi SAW. Mereka itu orang munafik adalah yang tidak beriman kepada Allah, terhadap hari akhir, dan masih ragu hati mereka. Dan keraguan tersebut mereka bimbang. Nah, yang ragu akan la ilaha illallah, maka dia tergolong dari munafik. Karena itu kita harus melawan bisikan-bisikan syaitan yang dapat membuat seorang muslim itu ragu dari kalimat la ilaha illallah. Banyak doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang sahih, seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Seperti doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini diantara doa agar tidak ragu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, harus yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhad alla ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashirhu bil jannah." Wahai Abu Hurairah, siapapun yang kau temui di balik dinding ini dari kalangan kaum muslimin, dia bersaksi, ya, dia mengilmui dan meyakini la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh, dengan seyakin-yakinnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka sampaikanlah berita gembira, dia akan masuk surga. Harus yakin, ingat, harus yakin dengan kebenaran Al-Quran, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabul. Dia menerima dari konsekuensi la ilaha illallah. Dia menerima, dia enggak membantah. Ya. Beda dengan orang-orang kafir. Surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu orang-orang kafir apabila diserukan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, dan mereka berkata, apakah kami mau tinggalkan Tuhan-Tuhan kami karena sebab seorang penyair yang gila ini? Coba. Enggak mau nerima. Mereka menolak, mereka membangkang, mereka membantah. Nah, seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus pasrah, dia harus nerimo, dia harus berserah diri, ya, dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Enggak boleh kita percaya jimat-jimat, enggak boleh kita percaya dukun, enggak boleh kita percaya ada pohon keramat, ada batu keramat. Ya. Dulu di puncak Lawu, Gunung Lawu, ada tugu, namanya Tugu Hargodumilah. Tugu tersebut bertuliskan Tugu Lawu Hargodumilah, ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Itu yang bikin orang BMKG, itu orang-orang
geologi. Ya. Tapi kemudian apa? Ketika berulang kali kami naik ke atas dengan teman-teman waktu itu, ada ayam goreng, ada telur, ada bunga. Untuk ayamnya tidak boleh dimakan karena disembelihkan untuk tugu tersebut. Mereka meyakini tugu yang dibikin oleh manusia, ya. Sebelumnya nggak ada, coba. Dibikin kemudian itu disembah. Telurnya kita bikin pakai Indomie. Nah, apa sih hukum makan sesajen untuk dewa-dewa, untuk roh? Apa hukumnya? Ditanyakan ini kepada Syekh Abdurrahman Ibn Umar Ibn Breik Al-Adani rahimahullah ta'ala. Andaikan sesajen tersebut bentuknya adalah sesembelihan ayam, domba, sapi misalnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk Lata, Uzza, Mana. Kayak tadi nih, sebagian dukun-dukun ketika kita berpapasan bertemu dengan mereka, itu para dukun datang naik ke atas. Ya, penampilannya seperti itu. Dia sembelih untuk roh, untuk jin, untuk gunung, untuk tugu tersebut. Untuk selain Allah. Dan hukumnya haram memakan sesembelihan yang itu dipersembahkan untuk selain Allah, sebagaimana Allah berulang kali menyatakan keharamannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Apa yang diperuntukkan untuk selain Allah hukumnya apa? Haram. Sedangkan yang itu selain sesembelihan seperti tadi buah, telur, sayur mungkin ya, hukum asalnya boleh dimakan. Ya, hukum asalnya boleh dimakan selama tidak ada fitnah. Apabila akan terjadi fitnah, maka tentunya apa? Untuk menjaga kemuliaan Islam, kita tidak memakannya. Kemudian jangan sampai pula mereka orang-orang musyrikin ketika ada kaum muslimin memakan sesajen mereka mengatakan, tuh lihat tuh muslim, katanya hanya Allah yang mereka sembah, mereka makan juga kok sesajen untuk Tuhan-Tuhan kita. Direndahkan kaum muslimin dengan itu, maka tidak boleh kita makan sesajen tersebut, bukan karena haramnya zat sesajen tersebut, tetapi untuk menjaga kemuliaan apa? Islam. Nah, sampai seperti itu. Ya, ada sesuatu yang baru dijadikan Tuhan. Sebagian lain bikin patung untuk disembah Tuhan, dibikin dulu, dipahat dulu. Ya. Banyak permintaan inden. Terkadang catnya salah. Nah, bikin Tuhan salah. Nah, kemudian nego dulu mau bikin Tuhan. Oh, ini harganya 100 juta, 90 juta tuh. Nah, Tuhan diperjualbelikan. Walhamdulillah, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, yang bersyukurlah seorang muslim ketika dia hanya meyakini Tuhan itu hanya satu. Dan dia bersyukurlah karena dia adalah hamba Tuhan yang satu. Taib. Nah, taib. Jadi syarat di antara syarat la ilaha illallah, atau syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah al-qabul, yaitu menerima. Ya, tidak boleh dia membangkang. Tidak boleh dia menolak dari konsekuensi la ilaha illallah. Kalau misalnya ditegur, jangan berdoa ke kuburan keramat karena makna la ilaha illallah seperti ini. Dia harus nerima.
Ya mungkin dia jahil sebelumnya, nggak ngerti. Ya karena sebagian mereka yang namanya Islam itu ya sering ziarah-ziarah ke kuburan-kuburan wali, kemudian berdoa ke kuburan tersebut. Ya mereka yang ziarah-ziarah ke kuburan itu terbagi menjadi beberapa orang sebenarnya. Ada yang memang dia berdoa ke kuburan, ada yang berdoa kepada Allah di dekat kuburan orang soleh tersebut. Yang berdoa ke kuburan perbuatannya adalah syirik. Ya. Tetapi kita tidak bisa menghukumi mereka sebagai musyrik atau kafir karena mereka bodoh, karena mereka jahil. Ya, karena mereka tidak belajar Islam, dan aslul Islam, dasar Islam, kalimat tauhid ada pada mereka. Kalau mereka sudah tahu yang demikian itu adalah tidak boleh, kemudian masih mereka lakukan, barulah pada saat itu mereka bisa dihukumi musyrik atau kafir. Yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah di dekat kuburan orang soleh. Yang seperti ini perbuatan mereka haram, tidak sampai tingkatan apa? Syirik. Dan bisa saja suatu waktu nanti mereka berdoa ke yang dikubur. Yang ketiga, hanya sebagai penggembira aja. Ya, mumpung bus kosong cenah. Mumpung bis kosong jadi ikut-ikutan aja. Nyampe sana pun cuman makan mie ayam yang dijual di dekat kuburan keramat. Nggak ada dia ikut-ikut ritual seperti mereka. Nah jadi nggak sama semua dihukumi. Nggak sama semua dihukumi. Taib. Dan mereka yang masih berdoa juga ke kuburan orang soleh, ya, mereka husnudzan kita, mereka itu nggak ngerti. Mereka itu masih jahil. Belum ada yang menyampaikan tauhid ini kepada mereka. Karena itu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yang dituduh gampang mengkafirkan para penyembah kubur, beliau mengatakan saya tidak mengkafirkan orang yang menyembah kuburan Abdul Qadir Jailani karena tidak adanya yang menyampaikan tauhid ini kepada mereka. Sekalipun sekarang sudah maju teknologi, media-media luar biasa majunya, tapi mereka sudah dibentengi dulu oleh ajengan-ajengan mereka untuk tidak mendengar hujah-hujah tauhid yang disampaikan tentang larangan berdoa ke kuburan orang soleh. Jadi mereka nggak mau dengar duluan. Selama mereka tidak tahu hujah, maka mereka masih dikatakan apa? Muslim. Jelas ini insyaallah. Baik. Syarat yang keempat dari syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad wal istislam. Ya. Yaitu tunduk patuh. Nah, kalau yang pertama tadi dia menerima dengan hati dia. Kemudian al-inqiyad wal istislam, dia tunduk patuh dengan ucapan dan perbuatannya. Dia sholat, dia tunaikan zakat, dia puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kelima adalah as-sidq, harus jujur. Ya, harus jujur. Jangan dusta. Kalau dusta berarti apa? Munafik. Dia mengucapkan la ilaha illallah padahal dia tidak meyakini itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di awal surat Munafiqin? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik dia mengatakan kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Allah tahu Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan Allah bersaksi bahwasanya mereka itu dusta ketika mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dusta. Nah, jadi kalau dia berdusta, ya, tidak jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia tergolong dari orang-orang apa? Munafiqin. Naam. Di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Allah? Tidak, mereka diuji. Kami telah uji orang-orang sebelum mereka dan jelas nyata bagi Allah siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ya, mengucapkan la ilaha illallah, dikasih ujian sedikit langsung berbalik. Dia jual agamanya, munafik. Nah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengatakan dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah seorang dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan untuk dia neraka. Jujur. Ya. Apa yang dia ucapkan dengan lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu yang ada di dalam hatinya. Itu yang namanya jujur. Kalau hatinya menentang kenabian Nabi Muhammad, menentang kebenaran Al-Quran, menentang ayat-ayat Al-Quran, menentang hadis-hadis Nabi SAW, dia nggak jujur. Baik. Kemudian yang keenam adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Ketika dia mengucapkan itu memang dia hanya berharap wajah Allah. Bukan riya, bukan sum'ah, bukan ingin dilihat orang, bukan ingin didengar orang, bukan ingin mendapatkan pengakuan bahwasanya dia itu seorang muslim, enggak. Ya. Tetapi dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut bentuk takarrub dia kepada Allah, dia persembahkan untuk Allah. Puncak dari keimanan apa? Tuh, puncak iman la ilaha illallah. Puncak iman apa, Hamam Fadil? La ilaha illallah lisan, puncak iman apa? Tauhid. Oke. Allahu a'lam. La ilaha illallah. Farhan? La ilaha illallah puncak iman, ana ulangi berkali-kali tadi. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 60 lebih cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling puncaknya ucapan apa? La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batu minal iman. Dan malu bagian dari iman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah oleh kalian Allah dengan ikhlas seluruhnya dari segala macam bentuk ibadah yang kalian lakukan, persembahkanlah hanya untuknya. Ucapan la ilaha illallah adalah ibadah yang paling agung. Persembahkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Nah, syahadat adalah ibadah. Persembahkan itu semua hanya untuk Allah. Ingat, kalau dia mencari muka manusia, misalnya berhijab hanya untuk dunia, dia sholat hanya untuk dunia, ingin mendapatkan pengakuan saja, riya. Dia membaca Al-Quran, sum'ah,
Ya. Yang seperti ini dia tidak ikhlas. Dan orang yang pertama kali diazab di hari kiamat itu siapa? Siapa? Hah? Orang yang pertama kali dipanggang di api neraka itu siapa? Nah, orang yang dia belajar ilmu agama untuk dikatakan alim, orang yang dia membaca Al-Quran untuk dikatakan qari, orang yang menderma hartanya untuk bikin masjid, bikin pesantren, bikin bagi-bagi makanan untuk dikatakan dermawan, untuk dikatakan karim. Seseorang yang dia berjihad, zahirnya berperang melawan musuh-musuh Allah untuk dikatakan jagoan, pahlawan, pemberani, mujahid, biar mendapatkan gelar syahid di mata manusia. Dia tidak menginginkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia agar mendapatkan gelar syahid kalau mati di sisi manusia. Nah, orang yang seperti ini yang pertama kali nanti diazab di hari kiamat. Awwal man tusa'ar bihin nar. Orang yang pertama kali dipanggang dalam api neraka, dia yang membaca Quran, yang belajar ilmu agama. Qara'tu fikal Quran ya Rabb, aku membaca Al-Quran untukmu ya Rabb. Kata Allah, engkau dusta. Allah tahu isi hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengilmui, mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Allah tahu. Kadzabta, engkau dusta. Engkau baca Quran ingin dikatakan qari, engkau belajar ilmu agama untuk dikatakan alim, biar dibilang ulama, biar dibilang ustad, biar dibilang hafidh, biar di dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi aku menderma hartaku di jalanmu ya Allah, engkau dusta. Engkau keluarkan hartamu itu untuk dikatakan dermawan, donatur ini, muhsinin ini, muhsinin masjid, untuk dikatakan itu saja. Dan engkau berperang untuk dibilang jagoan, untuk dibilang oleh orang mujahid. Dan engkau sudah disebut ketika di dunia, gelar tersebut sudah menyemat kepada engkau ketika di dunia oleh manusia. Orang sudah mengagung-agungkan dia ketika di dunia sebagai seorang hafidh, sebagai seorang qari, sebagai seorang alim, sebagai seorang mujahid, sebagai seorang karim. Tapi Allah tahu isi hati manusia. Dia syirik, dia enggak ikhlas, dia riya. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah. Dia cinta, dia senang, dia suka dengan kalimat la ilaha illallah. Dan syiar-syiar la ilaha illallah itu dia suka. Dia ketika mendengar azan enggak merasa bising. Dia ketika mendengar azan ada kalimat la ilaha illallah di sana, dia luar biasa bahagianya, dia luar biasa senangnya, dia tinggal di negeri Islam karena terkumandangkannya azan di negeri dia. Ada syiar-syiar Allah, dia senang. Ya. Dia enggak benci dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, ada kalimat la ilaha illallah kemudian dia mangkal teh naon ya? Apa bahasa Indonesianya mangkal? Tahu mangkal? Nggak tahu mangkal? Iya, kesal, betul. Ya, kesal. Kesal. Dia marah dalam hatinya. Ya. Ada kalimat yang itu adalah syiar-syiar Islam. Dia berusaha untuk membuangnya. Nah, bukan kalau seandainya seperti ini ya, dia melihat ada Al-Quran berceceran karena biasa mungkin
anak-anak yang baru menghafal Al-Quran, saking sering dipegang Al-Quran tersebut sehingga ada beberapa kertas tercecer kan gitu ya. Nah, kalau seperti itu boleh dibakar untuk memuliakan Al-Quran agar tidak terinjak-injak. Bahkan Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala beliau berfatwa hati-hati untuk membuang kertas-kertas undangan, ya, kertas atau tulisan-tulisan, kertas-kertas yang tertulis di sana faidah-faidah ilmu agama. Jangan sampai di sana ada nama Allah kemudian terinjak, dibuang ke tempat sampah, ya, kemudian bersatu dengan benda-benda kotor, sampah-sampah kan kotor itu. Nah, yang demikian dia tidak mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Hampir hilang ketakwaan yang ada di dalam hati dia kalau seandainya dia tidak menjaga yang demikian. Ya. Nah, demikian pula lah kenapa kok ulama melarang untuk membuat kaos, baju kaos atau peci atau serban bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena dengan kaos tersebut dia masuk WC, tidak boleh ada zikir di dalam WC. Jelas ini? Ketika dia cuci dengan kadang bercampur dengan air kotor, kemudian ketika dia lepaskan baju tersebut dia lemparkan ke bawah ke lantai, bisa terinjak. Ada kalimat la ilaha illallah. Bukan seperti itu cara mengagungkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Mengagungkan kalimat la ilaha illallah dengan dia mengagungkan syiar-syiar Allah, dia tunaikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nanti insyaallah di dalam makna Muhammadur Rasulullah akan kita bahas. Nah, ya, jadi sifat seorang mukmin adalah dia mencintai Allah, dia mencintai la ilaha illallah, dia mencintai syiar-syiar Islam. Dia suka dengan syiar-syiar Islam itu. Ya. Tadi siapa sih yang nggak mau pakai baju yang bertuliskan la ilaha illallah, tetapi sebagian orang dia tidak mengerti adabnya. Dengan memakai la ilaha illallah, baju la ilaha illallah, dia ke WC. Ya. Kemudian dia melepaskan sembarangan baju tersebut sampai terinjak-injak oleh anaknya, oleh dia sendiri. Baik. Kemudian yang terakhir, syarat la ilaha illallah adalah dia wajib untuk mengkufuri semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, innani bara'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Kata Nabi Ibrahim, aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Ya, Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya, dari keluarganya, dari kaumnya, dan dari berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Kafarna bikum, dan saya kufur kepada kalian. Wajib untuk membenci sesembahan-sesembahan selain Allah, bukan dijadikan koleksi. Wah, ini patung Zeus nih. Wah, ini patung apa lagi? Dewa ini, dewa itu. Enggak boleh, Muslim enggak ada dia mengkoleksi yang kayak gitu. Rasulullah SAW tidak dimuseumkan. Ya, pohon keramat Uzza, batu keramat mana? Ya, kuil Lata Uzza, enggak. Nah, kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri apapun yang disembah selain Allah, dia kufuri semua yang disembah selain Allah. Dia yakini semua yang disembah selain Allah itu sesat, batil, pelakunya sesat, dan yang disembahnya itu adalah batil.
Ya. Cerita-cerita aja, dongeng-dongeng aja itu yang dibuat. Allah yang bilang. Nah, di surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di surat-surat yang lain. Ya, jadi agama-agama selain Islam itu hanya berasal dari dongeng. Berasal dari cerita-cerita. Kemudian menjadi agama. Karena itu hati-hati dalam menceritakan yang itu bisa membuat menjadi satu akidah atau keyakinan kepada anak-anak, kepada orang. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengkufuri semua yang diibadahi selain Allah, maka terjagalah harta dan darahnya, dan diserahkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat yang ke-8. Dia tidak boleh senang dengan syiar-syiar kafir, dengan syiar-syiar kaum musyrikin. Dia kemudian membaca Taurat misalnya, dia membaca Injil misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Amutahawwikuna anta ya Umar? Apakah engkau masih ragu? Apakah engkau merasa belum cukup wahai Umar? Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Andaikan Nabi Musa masih hidup sekarang ini, beliau tidak mempunyai kelapangan kecuali mengikutiku, menjadi umat Nabi Muhammad, bersyariat dengan syariat Al-Quran. Ya. Apa yang ada di Taurat dan Injil, sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, mereka jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah, sudah diubah oleh pendeta-pendeta mereka yang masih utuh bersihnya datang dari Allah, sudah dimansuh oleh Al-Quranul Karim. Nah, syarat la ilaha illallah ada 8. Tadi yang pertama adalah ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga al-qabul, menerima, ya, yang keempat al-inqiyad, yaitu patuh, tunduk, yang kelima adalah jujur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh cinta, yang kedelapan mengkufuri sesembahan-sesembahan selain Allah. Enggak dia bilang semua agama itu sama. Ya, enggak sama. Islam sama dengan agama lain? Enggak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menginginkan agama selain Islam, tidak Allah terima, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Tidak ada lagi agama yang benar kecuali hanya Islam. Baik. Dia tidak, seorang muslim, dia tidak mengatakan bahwasanya agama Yahudi, agama Nasrani itu sama dengan agama Islam, sama-sama agama langit yang turun dari Allah. Beda. Enggak. Ya. Nabi Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani. Nabi Musa dia Muslim, Nabi Isa Muslim, Nabi Ibrahim Muslim. Semua agama para nabi agama Islam. Seluruh para nabi dan para rasul Muslim. Ya, yang harus jelas nih. Harus ingat semuanya. Jangan sampai ada keraguan dalam hal ini. Jangan sampai mengatakan semua agama sama, semua kitab-kitab agama itu sama. Enggak. Baik. Qadarullah, waktunya tinggal berapa menit lagi ini. Dan untuk makna syahadat Muhammadur Rasulullah belum bisa kita bahas, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik. Ini karena sudah azan, sudah masuk waktu zuhur. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.